Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hai Sobat Sobat Pintar, Pintar. selamat datang di podcast kita. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Fira Maulidiana Sita, dan di sini ada. Halo semuanya, kenalin aku Jody Aditya Rahmadan. Teman-teman bisa panggil aku Jody. Seneng banget ya akhirnya bisa ngobrol sama kalian di podcast pertama kita. Oke nih, terima kasih buat kalian yang udah nonton podcast ini. Hari ini kita bakal bahas topik penting yang sering kali jadi bahan obrolan, bahkan perdebatan nih, yaitu kuliah itu penting nggak sih? Nah, ada tahu yang bilang kalau kuliah itu wajib biar sukses. Tapi ada juga yang bilang kalau sekarang itu skill lebih penting daripada ijazah. Nah, jadi di podcast kita kali ini kita bakal bahas kedua sisinya yaitu pro dan kontra. Siap? Let's go! Jadi aku penasaran nih, akhir-akhir ini kamu sering kepikiran soal masa depan nggak? Wah, sering banget sih ya. Apalagi makin dekat sama kelas 12 ya kan. Kayak nanti pasti bakal bingung mau kuliah di mana, ambil jurusan apa, terus kerja jadi apa. Pasti banyak banget sih pikirannya. Setuju banget sih. Aku juga kadang suka sering overthinking sendiri tahu. Kalau lagi ngobrol sama teman-teman. Mereka itu ada yang udah punya rencana matang, ada yang masih bingung, dan ada yang malah sama sekali nggak mau kuliah. Hmm. Nah, aku juga nemuin yang kayak gitu. Jadi ada temenku yang pengen langsung kerja abis kuliah. Kerja abis SMA. Nah, ada juga yang mau masuk universitas. Terus ada juga yang ikut pelatihan atau bootcamp. Sekarang tuh pilihannya makin banyak ya. Bener-bener, setuju sih. Terus nih, kalau dari semua jurusan yang ada, jurusan yang paling menarik menurut kamu tuh apa sih? Kalau aku sih akhir-akhir ini tertarik sama hubungan internasional ya. Soalnya relasi sama gaji after graduate-nya itu lebih menjanjikan. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih lebih tertarik ke jurusan yang ada hubungannya sama sains dan kesehatan. Kayak farmasi. Itu aja gitu, bisa belajar tentang obat-obatan, terus cara kerja mereka di tubuh manusia, dan gimana farmasi itu bisa berperan di dunia medis. Apalagi Hmm, prospek kerjanya tuh luas banget loh. Bisa dari industri farmasi, penelitian, atau bahkan punya apotek sendiri. wih, farmasi. Keren banget dong ya. Pasti bakalan seru belajar tentang obat-obatan dan gimana cara kerja mereka di tubuh kita. Kalau nanti kerja di apotek atau industri farmasi, gajinya juga lumayan kan? Pasti dong. By the way, aku sempat tanya-tanya sama ke beberapa teman sama keluargaku. Dan jawabannya itu beda-beda. Ada yang bilang kalau kuliah itu wajib, ada juga yang ngerasa kuliah itu nggak terlalu penting. Kalau kamu sendiri pernah dengar pendapat yang gimana, Del? Aku sih pernah dengar dari kakakku, dia tuh kuliah dan bilang kalau kuliah itu penting banget. Bukan cuma soal dapat kerja, tapi juga buat ngebangun pola pikir dan pengalaman. Tapi di sisi lain, aku juga pernah sih dengar cerita dari saudaraku yang nggak kuliah, tapi bisa sukses dari bisnisnya sendiri. Dia bilang selama kita punya niat dan mau belajar, kuliah bukan satu-satunya jalan buat menuju kesuksesan. Setuju sih, sekarang tuh banyak orang bisa sukses dari belajar sendiri. Apalagi di era internet kayak sekarang ya kan. Bener banget. Bahkan banyak perusahaan sekarang tuh yang lebih lihat skill daripada ijazah. Ada temanku yang belajar programming, tapi dia itu otodidak. Nah, nah dia tuh sekarang kerja di startup tapi tanpa harus kuliah. Keren banget ya. Keren banget. Oh ya nih, terus dari hasil ngobrol kamu sama teman atau keluarga, ada nggak sih pendapat mereka yang paling unik tentang kuliah? Ada tahu. Jadi temanku itu bilang kalau kuliah itu lebih ke ajang networking daripada sekedar dapetin ilmu. Katanya yang bikin sukses tuh bukan cuma nilai akademik, tapi juga relasi yang kita bangun waktu kuliah. Hmm. Wah, benar juga sih. Aku pernah dengar kalau banyak orang itu bisa dapat kerjaan bukan karena nilai IPK mereka tinggi, tapi karena mereka itu aktif di organisasi dan punya banyak relasi. Bener banget tuh, Zel. Ada yang bilang kuliah itu bukan sekedar
pintar. Oke, oke. Ya, Sekarang kita bahas ke bagian utamanya nih, yaitu pembahasan pro dan kontra tentang kuliah. Jadi yang pertama kita bahas dari dua sudut pandang. Yang pertama, kenapa kuliah itu penting, dan yang kedua, kenapa kuliah itu bukan satu-satunya jalan untuk meraih kesuksesan. oke, oke. Oke, kita mulai dari sisi pro-nya dulu ya, teman-teman. Jadi, kenapa sih banyak orang itu nganggap kuliah itu penting? Nah, salah satu alasan utamanya itu karena soal peluang kerja. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau yang bisa disebut BPS itu mengatakan kalau lulusan perguruan tinggi cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya lulusan SMA atau SMK. Bener banget sih. Karena di dunia kerja itu banyak perusahaan yang masih mandang ijazah itu sebagai syarat minimal. Bahkan kalau kita lihat lowongan pekerjaan tuh rata-rata minimal tuh S1. Benar sih. Terus ada juga tahu beberapa profesi yang memang masih wajib kuliah. Contohnya kayak dokter, pengacara, insinyur, atau profesi lainnya yang masih membutuhkan sertifikasi khusus. Kalau kita mau masuk ke bidang ini, ya kita wajib kuliah. Nah, selain buat kerja, kuliah juga bisa jadi investasi jangka panjang. Misalnya kalau kita ambil jurusan yang prospeknya bagus, peluang gaji dan karir kita ke depan juga pastinya bakal lebih baik. Ya sih, aku setuju. Terus kuliah itu juga lebih dari sekedar dapetin ilmu. Kita juga bisa dapat banyak sekali pengalaman dari organisasi, komunitas, atau magang. Bahkan networking dengan dosen atau senior yang udah berpengalaman di bidangnya. Yoi. Kadang relasi yang kita dapat di kuliah itu bisa bantu kita dapat kerja lebih cepat. Ada banyak cerita mahasiswa yang akhirnya dapat kerja karena dikenalin dosennya ke perusahaan atau karena aktif di komunitas tertentu loh. Setuju banget tuh. Apalagi di era digital sekarang. Banyak orang yang belajar skill sendiri lewat internet dan akhirnya bisa kerja atau bahkan bangun bisnis sendiri. Misalnya di bidang kreatif kayak desain grafis, content creator, atau bahkan digital marketing. Wah, keren sih. Jadi intinya itu kuliah itu bisa ngasih banyak keuntungan, baik dari segi ilmu, pengalaman, maupun koneksi buat masa depan kita. Terus nih buat kamu ada nggak sih jurusan yang paling menjanjikan buat masa depan? Kalau berdasarkan tren-tren zaman sekarang nih ya, teknologi sama bisnis sih, kayak artificial intelligence, data science, terus sama digital marketing. Karena dunia itu udah makin digital. Jadi skill bidang ini tuh juga pasti bakalan dibutuhin terus. Benar juga sih. Tapi menurutku semua jurusan punya peluangnya masing-masing. Tergantung gimana kita manfaatin ilmunya. Setuju banget. Makanya penting buat milih jurusan yang sesuai sama minat dan passion biar kita tuh juga enjoy belajarnya dan bisa berkembang lebih maksimal. Soalnya kalau cuma ngikutin tren doang tapi nggak suka kan malah jadi beban ya nanti. Setuju, setuju. Terus kalau kita tadi udah bahas kenapa kuliah itu penting, sekarang kita mulai bahas nggak sih kenapa kuliah itu bukan satu-satunya jalan untuk meraih kesuksesan? Boleh. Ini nih yang menarik. Ada banyak contoh orang sukses yang nggak lulus kuliah. Kita pasti sering dengar nama-namanya kayak Bill Gates, Steve Jobs, terus Mark Zuckerberg. Mereka itu bisa bangun perusahaan besar tanpa nyelesain pendidikan formal loh. Benar juga sih. Dan kalau kita lihat dari Indonesia sendiri nih, ada banyak pengusaha sukses yang nggak punya gelar sarjana, tapi mereka tuh berhasil membangun bisnis dari nol. Contohnya Susi Pujiastuti. Beliau itu mantan kelautan sekaligus perikanan di Indonesia. Beliau tuh nggak kuliah, tapi bisa sukses di bisnis perikanan. Iya, bener banget. Terus ada juga orang-orang yang sukses di dunia kreatif, kayak konten kreator, musisi, desainer, dan programmer yang belajar secara otodidak. Nah, sekarang tuh dengan internet kita bisa belajar hampir apa aja di rumah nggak sih? Ada Hmm, banyak kursus online gratis dan berbayar yang bisa ngasih skill cara kuliah loh. betul, betul banget ya. Soalnya itu bahkan beberapa perusahaan sekarang tuh lebih fokus ke skill daripada ijazah. Misalnya di bidang teknologi, itu banyak
perusahaan yang lebih melihat portofolio dan pengalaman daripada gelar mereka. Ya nih, bahkan ada bootcamp dan sertifikasi yang diakui di industri tanpa harus kuliah bertahun-tahun. Jadi ini intinya kuliah itu bukan satu-satunya jalan. Kalau kita bisa belajar dari pengalaman, kursus, atau membangun skill dengan cara lain, kita itu pasti tetap bisa sukses. Oke, sekarang kita masuk ke realita kuliah di Indonesia. Salah satu tantangan terbesarnya adalah biaya. Setuju, kuliah itu nggak murah. Banyak orang yang akhirnya itu nggak bisa kuliah karena biayanya terlalu tinggi, terutama di universitas swasta. Benar sih, setuju. Walaupun ada beasiswa, tapi nggak semua orang bisa dapat ya kan? Dan kalau kita mau kuliah di luar negeri, butuh persiapan yang lebih matang, baik dari segi akademik maupun finansial. Nah, selain biaya itu ada juga realita bahwa nggak semua lulusan kuliah itu langsung dapat kerja. Kadang ada yang lulus tapi masih nganggur atau kerja di bidang yang nggak sesuai sama jurusan yang mereka ambil waktu kuliah. Iya, benar-benar. Jadi, kuliah itu nggak otomatis menjamin kesuksesan kan? Hmm. Kalau kita cuma kuliah tanpa aktif ikut organisasi atau magang, kita bisa kalah saing dengan mereka yang lebih punya banyak pengalaman. Makanya buat kalian yang mau kuliah dengan cuma sekedar dapetin ijazah doang, tapi bener-bener manfaatin waktu kuliah kalian buat belajar hal-hal yang berguna buat masa depan. Dan kalau kalian nggak kuliah, tetap harus punya rencana. Jangan sampai malah nggak ngapa-ngapain. Kan bisa itu sekarang tuh bisa ikut kursus ya. Kursus, belajar skill baru, atau mulai usaha sendiri juga bisa. Setuju, setuju. Terus nih ya, menurut kamu apa sih yang harus diperbaiki dari sistem pendidikan di Indonesia? Kalau menurut aku ya, sistem pendidikan kita itu harus lebih banyak ngasih kesempatan buat mahasiswa belajar hal-hal yang aplikatif di dunia kerja. Misalnya itu lebih banyak program magang atau proyek nyata. Setuju banget sih, karena kadang kita belajar teori itu terlalu banyak, tapi pas masuk dunia kerja malah bingung karena nggak ada pengalaman praktis. Selain itu, juga pendidikan kita itu juga perlu lebih banyak pengalaman ngajarin soft skill. Kayak misalnya itu komunikasi, problem solving, dan critical thinking. Soalnya ketiga ini tuh karena di dunia kerja itu keterampilan ini pasti lebih sering digunain daripada hafalan teori. Nah, kalau tadi kita udah bahas dari dua sudut pandang pendidikan, sekarang kita lihat dari dunia kerja. Sebenarnya perusahaan-perusahaan itu lebih mementingkan ijazah atau skill sih. Wah, menarik ini. Soalnya itu dulu kebanyakan itu perusahaan-perusahaan itu mensyaratkan gelar sarjana buat melamar kerja. Tapi sekarang itu tren mulai berubah. Perusahaan kayak Google, Tesla, atau bahkan beberapa startup di Indonesia itu udah nggak terlalu melihat ijazah lagi, tapi lebih ke kemampuan dan pengalaman mereka. Iya dong, bahkan ada beberapa banyak kursus online dan bootcamp yang bisa bikin seseorang jago tanpa harus kuliah bertahun-tahun. Misalnya, ada teman aku yang ikut kursus digital nih selama 6 bulan. Dan sekarang dia kerja di perusahaan besar, padahal nggak kuliah sama sekali loh. Hmm. Iya dong, bahkan bahkan ya itu ada banyak yang kursus online sama bootcamp yang bisa bikin seseorang itu jago tapi tanpa kuliah bertahun-tahun gitu. Misalnya ada temen aku yang ikut kursus digital marketing itu kira-kira 6 bulanan. Nah, sekarang tuh dia tuh kerja di perusahaan besar padahal nggak kuliah sama sekali. Tapi di sisi lain, ada juga bidang yang memang butuh gelar sarjana, misalnya dokter atau pengacara. Kalau profesi kayak gitu, yang nggak bisa kita pelajari otodidak aja kan. Benar-benar. Jadi itu sebenarnya itu tergantung jalur karir yang mau kita ambil. Ada yang butuh kuliah, terus ada juga yang bisa sukses tanpa kuliah. Asalkan kita mau
terus belajar pasti bisa sukses. Terus nih, kalau misalnya ada orang yang nggak kuliah tapi punya skill coding atau desain yang keren, mereka tetap bisa sukses. Bisa kok. Asalkan mau terus belajar sama terus berusaha, itu sukses tuh bukan cuman ada di jalur kuliah doang. Bisa kok ke jalur lain. Ya. Sekarang kita lihat dari sisi sekitar yuk. Hmm. Pasti ada berbagai pendapat tentang kuliah kan? Ada yang menganggap kuliah itu penting banget, tapi ada juga yang merasa kalau kuliah atau kalau kita tuh bisa sukses tanpa harus lewat bangku kuliah. Nah, kalau kita lihat di sekeliling kita ya, di sekitar kita, pasti ada itu berbagai pendapat tentang kuliah kan. Ada yang anggap kuliah itu penting banget. Terus ada yang juga yang ngerasa kalau sukses tuh nggak cuma dilewatin lewat bangku kuliah. Oke, berarti itu bukti kalau pengalaman orang-orang tuh beda-beda banget ya. Ada yang terbantu sama kuliah, ada yang justru lebih sukses dengan jalur lain. Benar-benar. Jadi ini, jadi ini kalau kita lihat dari cerita-cerita yang beredar ya, itu banyak perspektif tentang kuliah. Ada yang bilang kalau kuliah itu benar-benar ngebantu mereka dapat pekerjaan yang mereka impikan. Tap- Terus ngomong-ngomong soal perjalanan menuju kesuksesan, ada satu hal lagi yang gak kalah penting. Seberapa besar sih pengaruh lingkungan atau pertemanan dalam menentukan masa depan kita? Kalau itu sih penting banget ya. Soalnya kan seperti yang tadi aku omongin di awal, kuliah itu bukan soal mengejar akademik, tapi itu siapa yang bisa ngebawa diri mereka lebih baik. Setuju, setuju. Lingkungan pertemanan itu ibarat tanah tempat kita tumbuh. Kalau kita berada di lingkungan yang positif, penuh dengan orang-orang yang mendukung dan memotivasi, kita juga bakal lebih termotivasi untuk berkembang. Tapi kalau kita salah pilih teman, misalnya yang justru membawa pengaruh negatif, itu bisa menghambat langkah kita atau bahkan bikin kita melenceng dari tujuan kan. Benar. Soalnya kan makanya penting banget buat memilih lingkungan pertemanan. Bukan berarti harus pilih-pilih teman ya, tapi lebih ke sadar dengan siapa kita sering berinteraksi. Terus kan pada akhirnya kan siapa yang ada di sekitar kita kan akan sangat berpengaruh gitu buat mindset kita dan keputusan yang kita ambil. Iya sih. Terus ada juga yang bilang kalau berteman sama 5 orang ambisius, kita bakal jadi orang keenam yang punya tujuan besar. Benar. Terus juga kalau kita lihat dari cerita-cerita yang beredar nih ya, itu ada banyak banget perspektif tentang kuliah. Itu ada yang bilang kalau kuliah itu benar-benar ngebantu mereka dapat pekerjaan yang mereka impikan, tapi ada juga yang lebih memilih jalur lain, seperti langsung kerja atau belajar dari pengalaman mereka sendiri. Karena menurut mereka itu lebih cocok buat mereka. Ya dong, makanya penting banget buat memilih lingkungan pertemanan. Bukan berarti harus pilih-pilih teman secara eksklusif kan, Hmm, tapi lebih dari ke sadar dengan siapa kita sering berinteraksi. Karena pada akhirnya, siapa yang ada di sekitar kita akan sangat berpengaruh terhadap mindset dan keputusan yang kita ambil. benar, benar. Jadi, jadi kesimpulannya itu adalah kuliah itu bisa memang penting, tapi itu kuliah itu bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Kalau kamu milih kuliah itu pastikan kamu itu benar-benar memanfaatkannya dengan baik. Soalnya itu bukan sekedar ikut-ikutan doang. Dan kalau kalian memilih jalur lain seperti bisnis, kursus, atau belajar otodidak, itu juga sah-sah aja sih. Yang penting adalah kalian terus belajar dan berkembang. Hmm, tapi ada satu hal lagi
yang paling penting, apapun jalan yang kita pilih, jangan lupa untuk selalu berdoa dan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Betul, pada akhirnya rezeki dan kesuksesan itu datang padanya. betul banget. Dalam Islam itu kita juga diajarkan untuk berusaha sebaik mungkin, tapi juga tawakal kepada Allah, seperti dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Rod ayat 11. Jadi yang kita bisa tuh cuman teruslah berusaha dan serahin sisanya sama Allah. Setuju, setuju. Terus mau kita kuliah atau enggak, yang penting adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bermanfaat dan membawa kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, atau masyarakat di sekitar kita. Benar. Semoga Allah memudahkan jalan kita semua dalam meraih ilmu dan kesuksesan, baik lewat jalur kuliah maupun jalan lainnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan tetap semangat dalam belajar. Oke, cukup sekian nih podcast dari kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kalian semua. Amin. Amin. Wah, seru banget nih obrolan kita hari ini. Semoga bisa memberikan insight dan motivasi buat kalian yang bingung soal kuliah. Oke, sekian dulu buat podcast kita kali ini. Jangan lupa stay curious, terus belajar, dan jangan takut buat ambil keputusan yang terbaik buat masa depan kalian. Jangan lupa tetap semangat, berusaha, dan berdoa. Semoga Allah memberkahi langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.